warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Polri, kembali lagi dengan kami di podcast Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan. Berbincang santai namun menginspirasi. Pada saat ini dalam rangka program Astacita Presiden Republik Indonesia, kita akan membahas tentang judi online. Dan di mana di samping saya sudah ada narasumber, yaitu seorang anggota kepolisian dari bidang Reskrimsus Madiun. Mbak, boleh nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Sobat Polri kita? Baik, terima kasih Mbak Dwi telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kita selanjutnya sharing tentang judi online ya. Perkenalkan, nama saya Brigadir Sharon Septiana. Saat ini saya berdinas pada Subdit 5 Tindak Pidana Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan. Oh, berarti juga menangani kasus tindak pidana judi online ya Mbak? Ya, ini kan lagi marak sekali Mbak judi online di luar, dari yang anak muda sampai orang dewasa. Itu mungkin ada beberapa teman kita juga belum mengerti apa sih Mbak itu judi online, seperti apa bentuknya? Sebenarnya judi online ini sendiri adalah bentuk perjudian judi konvensional yang dilakukan melalui perangkat elektronik. Jadi judi online ini salah satu bentuk kejahatan yang dulunya konvensional, judi konvensional, sekarang bertransformasi menjadi kejahatan cyber, yaitu judi online. Jadi kejahatan yang dilakukan melalui perangkat atau sistem elektronik gitu Mbak Dwi. Terus Mbak, dampak dari negatif dari judi online itu kalau kita melakukan seperti apa Mbak? Kalau berbicara tentang dampaknya ini pasti semuanya kalau judi online ini negatif semua ya Mbak Dwi ya. Karena judi online ini dia sifatnya aksesnya gampang, mainnya juga mudah. Nah, jadi dampak judi online ini seringkali menyebabkan kecanduan atau addicted buat pemain judi online itu. Mereka diiming-imingi kemenangan yang wow kan, cuman dengan cara mencocokkan gambar-gambar atau menebak angka, mereka bisa mendapatkan jackpot atau keuntungan-keuntungan dari uang-uang yang mereka taruhkan gitu. Jadi kalau dampaknya judi online ini mungkin tidak terlalu berbeda dengan judi konvensional, cuman karena memang dia sifatnya diakses dengan mudah dan cepat, cuman menggunakan dengan perangkat elektronik dan jaringan internet, mudah kita tersambung, itu membuat para pemainnya itu kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan ini, ada keinginan untuk bermain terus-menerus ini, mereka akhirnya tidak memikirkan kemampuan finansial mereka gitu. Apakah bisa menggunakan tabungannya atau nanti malah minjem sama orang, karena mereka kecanduan itu, jadi pengen main terus gitu. Jadi kalau sudah kecanduan itu akan berdampak kepada kemampuan finansial mereka yang habis, nanti mereka taruhkan di judi online, kemudian itu bisa menyebabkan pengendalian keuangan mereka itu semakin hancur gitu. Jadi akhirnya kalau sudah finansialnya hancur, ekonominya sudah memburuk, itu pasti akan berdampak lagi tuh pada hubungan dengan keluarga, kan, dengan teman, dengan orang-orang lain gitu. Nah, jadi ada dampak yang rangkaian dampak gitu dari judi online yang cuma main-main aja, tapi dampaknya ternyata nyata gitu kan, walaupun cuma mainnya di online tapi dampaknya nyata. Dan misalnya kasus di luar yang sampai ke KDRT, karena ekonomi tadi, karena mereka awal mulanya ya judi online tadi. Iya betul, jadi jadwalnya judi online dampaknya banyak sekali gitu. Terus Mbak, misalkan ada masyarakat atau teman kita yang melihat temannya atau kerabatnya melakukan judi online atau promosi online, itu apa yang dilakukan Mbak? Sebenarnya kita harus kalau kita melihat teman kita nih main judi online, memang nggak bisa sih kalau kita langsung kamu jangan main judi online. Pertama tuh kita harus kasih teguran yang ini dulu lah, yang persuasif. Kita ingatkan dulu, ternyata judi online itu ada konsekuensi pidananya loh bagi gitu. Ini ada konsekuensi pidananya gitu, ada ketentuan pidananya yang mengatur, bagi itu mereka endorser atau promosi judi online, atau pemainnya, atau bahkan afiliatornya, atau orang-orang yang membuat misalnya bandarnya gitu, itu ada ketentuan pidananya gitu. Jadi kalau boleh kita sharing ketentuan pidananya, kalau yang main mungkin bisa kena di KUHP Pasal 3 bis gitu. Tapi kalau orang yang melakukan endorse promosi judi online kan banyak nih. Iya banyak itu. Banyak kan. Kadang-kadang mereka
nggak tahu itu judi online gitu. Iya benar. Taunya slot, padahal slot itu judi online Sama ya? sama karena kita melakukan taruhan, terus tanpa skill kita melakukan taruhan, nah itu kita menang, itu adalah judi gitu. Singkatnya, simpelnya itu adalah judi. Nah mungkin Mbak namanya tuh macam-macam ya. Namanya macam-macam gitu kan, karena supaya tidak terlalu kelihatan ini judi gitu kan, jadi namanya jadi slot gitu kan. Ada misalnya permainan taruhan, mohon maaf misalnya judi olahraga bola gitu kan. Kalau dulu mungkin kita taruhannya bisa tatap muka kan, kalau sekarang cuma bisa by WA bisa bisa aja gitu ya Mbak. Itu judi online juga gitu. Termasuk judi online ya? Karena kan dilakukannya di perangkat atau sistem elektronik. Nah, ketentuan pidananya bagi mereka yang selaku selebgram misalnya, atau kita pemilik media sosial, kita melakukan promosi, terus promosinya itu tentang slot atau judi online, itu ditentukan atau diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu ada tuh ketentuan pidananya. Kalau yang endorser, mereka setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Di situ ancamannya lumayan juga sih. Itu ancamannya itu pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan dendanya paling banyak 10 miliar gitu. Jadi jangan dianggap sepele, ada pidananya gitu. Dan mirisnya saat ini masyarakat itu kan karena judi online ini dibungkus dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu judi gitu kan, seperti slot, seperti macam-macam, gacor atau apa gitu. Akhirnya mereka nggak tahu itu judi dan mereka diiming-imingi uang untuk mempromosikan, padahal uangnya itu nggak seberapa gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan ancaman pidana atau ancaman dendanya yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu, Mbak Dwi. Oh, Mbak itu kan judi online ini situs, berupa situs ya, atau aplikasi gitu ya, Situs atau aplikasi. Nah itu kan kita bisa menggunakan lewat handphone kita atau komputer. Itu bisa meretas nggak Mbak data-data pribadi kita itu? Oh tentu, karena kan judi online ini ilegal ya. Semua aplikasi atau situs ilegal sebenarnya nggak bisa kita akses di Indonesia karena ada filternya dari kementerian kan. Tapi kadang-kadang orang yang kalau misalnya kita pakai Android, kita kalau install aplikasi kan pasti lewat Play Store kan, atau misalnya kalau iPhone kita pakainya App Store. Nah itu mereka nggak mau tuh biasanya kalau misalnya aplikasi itu ilegal, mereka nggak kasih lisensi atau izin. Nah kadang-kadang aplikasi atau situs ini bisa kita akses melalui pihak ketiga. Nah kalau sudah aplikasi atau situs ini kita akses melalui pihak ketiga, itu tidak menjamin lagi kerahasiaan atau akan rentan dengan kebocoran data pada perangkat kita. Lalu apakah situs atau aplikasi judi ini seperti itu? Tentu saja bukan cuma bisa melihat data kita, tapi pemilik situs atau aplikasi itu bisa meretas dan bisa mencuri data-data pribadi kita yang ada di dalam handphone. Karena waktu kita akses situs itu atau kita install aplikasi, itu mereka akan minta izin atau permission gitu, untuk izin akses lokasi, kamera, galeri atau kontak itu. Yang sebenarnya itu untuk aplikasi-aplikasi misalnya, mohon maaf, kalau aplikasi permainan aja itu nggak perlu aplikasi permainan kan, ngapain akses kamera, akses lokasi buat apa kan? Nah, tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi ilegal ini, karena mereka ada maksud dan tujuan tertentu untuk mengambil data-data kita, itu mungkin saja terjadi. Bahaya berarti Mbak ya? Bahaya bisa banget. mengambil data pribadi kita tapi disalahgunakan tadi ya? Betul, karena udah banyak sekali kan sekarang kasus-kasus penyalahgunaan data gitu, dan data itu juga laku kalau dijual kan, karena bisa banyak sekali kan kasus-kasus penyalahgunaan datanya itu diperjualbelikan gitu. Jadi selain judi online itu merugikan secara finansial, data kita juga rawan dicuri gitu. Benar, bahaya banget. Terus Mbak, kan tadi kita sudah bahas nih apa itu konten judi online, terus ancamannya, dampak negatifnya kepada kita yang melakukan. Ada nggak Mbak himbauan kepada masyarakat kita, terutama sobat kuliah kita, agar tidak melakukan hal tersebut? Oke, kalau untuk
himbauan buat rekan-rekan sobat-sobat Polri, para pendengar podcast dengan Polda Kalsel. Kita sih ada beberapa cara untuk menghindari terlibat judi online ya. Pertama, kita harus tahu dulu, memahami konsekuensi hukumnya seperti apa, terus konsekuensi sosialnya terhadap kita seperti apa. Banyak sekali risiko-risiko judi online yang bisa kita alami kalau kita menjadi pemain judi online. Ya, tadi kan sebelumnya kecanduan dan lain-lain gitu. Kemudian karena judi online ini kan pakainya perangkat elektronik sama jaringan internet ya. Jadi kalau untuk menghindari judi online itu kita bisa membatasi atau mengurangi penggunaan gadget. Nah itu bisa menekan supaya kita tuh tidak terpapar iklan-iklan atau konten-konten yang memasarkan judi online gitu. Jadi kita mengurangi atau membatasi penggunaan gadget, apalagi kalau gadgetnya terhubung di internet itu kita kurangin dulu. Itu salah satu upaya kita untuk tidak terlalu banyak terpapar konten-konten seperti judi online. Kemudian tadi kita sudah bahas, hindari aplikasi atau situs ilegal yang tidak kita kenal, apalagi itu kalau bersumber dari pihak ketiga. Itu harus kita waspadai karena aplikasi-aplikasi tersebut itu tujuan mereka itu salah satunya juga adalah untuk melihat dan mencuri data-data pribadi kita. Kemudian kalau misalnya kita ketemu iklan atau orang yang melakukan promosi atau endorse judi online, ya kita blokir, bisa kita blokir kan ada tuh fitur di media sosial kan report kan sekarang bisa diblokir atau laporkan iklan tersebut via media sosialnya bisa, atau misalnya laporkan ke polisian bisa gitu. Jadi biar kita bisa kasih himbauan yang persuasif lah kalau misalnya itu ada konsekuensi hukumnya. Kemudian salah satu juga yang paling penting, kenapa judi online situs atau aplikasinya ini saat ini seperti bilang 1 tumbuh 1000 gitu kan, karena ada praktek jual beli rekening. Jadi kan jual beli rekening ini rata-rata jual beli rekeningnya itu dipakai untuk judi online. Itu digunakan sebagai rekening penampungan, deposit atau melakukan withdraw judi online. Itu rekeningnya itu dijual belikan. Iya, jadi misalnya saya punya rekening, terus Mbak Dwi misalnya nih agen judi online-nya, Mbak Dwi beli rekening saya kasih semua akses banking kan, misalnya kartu SIM-nya, buku tabungannya atau ATM-nya. Jadi atas nama saya, tapi yang menggunakan dan menguasainya adalah bukan saya. Nah itu saat ini juga sering terjadi, dan itulah yang menyebabkan judi online ini dia tumbuhnya subur. Karena kalau misalnya itu diblokir, rekeningnya diblokir, masih ada rekening lain gitu. Jadi salah satu upaya kita kemarin juga sesuai dengan TR dari Mabes Polri, kita juga menghimbau melalui Babin Kaptipmas, karena supaya untuk menghimbau ke warga-warga masyarakat yang mungkin belum mengetahui nggak tahu kalau ternyata rekening itu mau digunakan. Karena dibeli juga nggak terlalu mahal gitu. Berapa tuh Mbak? Ada yang cuma 50.000 untuk satu rekening gitu kan, tapi mereka menggunakan rekening itu sangat masif. Jadi kalau dilihat mungkin perputaran keuangannya itu pasti miliaran gitu, karena ya jadi rekening deposit itu buat nampung untuk permainan judi online. Jadi perlu kita kasih tahu juga buat rekan-rekan, keluarga atau teman-teman, jangan kasih deh rekening bank itu kalau bukan kamu yang pakai gitu. Karena itu dampaknya satu, kalau misalnya itu di tracing, yang pertama kali didatangin polisi kan yang memiliki rekening kan, sebenarnya dia nggak tahu apa-apa kan gitu. Nah itu kasihannya di situ juga gitu. Jadi salah satu upaya kita inilah menghimbau juga jangan mudah untuk memperjualbelikan rekening bank gitu. Itu sih hanya sekali pembahasan kita. Iya. Jadi untuk teman-teman sahabat Polri kita, tadi kan sudah disampaikan apa sih dampaknya itu tadi, terus apa yang ancaman yang kita diberikan kalau kita melakukan tindak pidana judi online tersebut. Jadi tolong kepada sahabat Polri agar selalu menghindari, atau ayo kita bareng-bareng memberantas judi online ini. Yang Mbak betul setuju. Ya, untuk teman-teman semua mungkin sekian dari kami.
kami. Saya terima kasih banyak kepada Mbak Siren yang sangat luar biasa memberikan informasi dan wawasan kepada kita. Semoga ini menjadi, kalau saya sih menjadi senjata bagi saya untuk menghindari dan memberantas judi online ini. Boleh nggak ngasih quotes sedikit? Oh boleh, silakan Mbak. Oke, makasih Sobat Polri. Perlu diingat bahwa judi itu tidak akan bikin kalian kaya loh. Jadi stop berjudi karena tidak akan membuat kaya. Kemudian jangan pernah bertaruh pada keberuntungan. Bangun kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Terima kasih Mbak Nuri, terima kasih Sobat Polri. Terima kasih Sobat Polri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum